Terima kasih kepada Nini dan Dimas. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan oleh Kepala SMA Pangudi Santo Vincentius Giriwoyo kepada Bruder Heribertus Tianto FIC, kami persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk saya. Bapak, Ibu, dan teman-teman, selamat pagi. Senang saya melihat kalian semangat seperti ini. Setelah 10 hari saya tidak melihat kalian. Ya, kecuali kelas 12 ya. 12 itu 8 hari saya nggak lihat kalian. Hari ini pembelajaran di kelas diganti dengan pembelajaran di sini. Namanya pendidikan dan pembelajaran itu ya macam-macam cara, macam di Indonesia. Nah, kita akan belajar untuk wilayah yang lebih sempit, yaitu di negara Pangudi Luhur Santo Vincentius Giriwoyo, SMA kita. Oleh karena itu prosesnya pun tidak selama dan tidak segenting dengan proses pemilu yang ada di negara kita. Kita cukup simpel. Tapi proses itu kita akan jalani dengan ya mirip-mirip begitulah, supaya kita bisa belajar untuk yang lebih besar lagi. Dalam pemilihan ini ada berapa? 5 kandidat. Nah, dari 5 kandidat itu akan menyampaikan visi misi atau program atau apapun untuk membangun sekolah kita, supaya sekolah kita akan menjadi lebih maju. Kalau lebih maju berarti dari posisi sekarang akan menjadi lebih baik lagi. Nah, kita tahu posisi sekarang. Kita menyadari bahwa sekarang ini posisi SMA Pangudi Luhur Giriwoyo itu seperti ini. Bisa dilihat dari macam-macam sisi. Prestasi-prestasinya, jumlah muridnya, jumlah duitnya, keampuhan, kehebatannya, kepandaiannya, karakter atau watak atau sikap yang dimiliki di sekolah ini, kita semua sadar sekarang ini posisi seperti ini. Nah, pengurus OSIS nanti akan bersama-sama dengan guru karyawan yang ada di sekolah ini membawa lebih maju.
Mereka menawarkan visi misinya, mereka menawarkan rencana-rencana kegiatannya supaya sekolah ini menjadi lebih maju, selangkah lebih maju. Nah, oleh karena itu bukan yang kita akan pilih, bukan yang oh ini sehobi dengan saya, wah saya pokoknya hobinya sama dengan dia, maka saya pilih dia. Atau saya karena apa ya, seperasaan. Bukan itu pertimbangannya. Pertimbangannya adalah apa yang mereka tawarkan untuk kegiatan, apa yang mereka tawarkan untuk kemajuan. Demikian juga kalau nanti kalian memilih presiden dan wakil presiden, bukan karena saya senang dengan dia, bukan karena saya seperasaan dengan dia, tetapi mana presiden, wakil presiden yang akan membawa bangsa ini lebih maju lagi. Nah, demikian juga kita dalam memilih ini nanti. Memilih teman-teman yang akan menjadi ketua dan wakil ketua yang semakin membawa sekolah ini lebih maju, selangkah lebih maju. Maka ketika mereka menyampaikan visi misi, kita semua mendengarkan. Kemudian minta penjelasan, diperjelas, dipertegas. Kejelasannya sing ngomong iki apa? Yang mau disampaikan ini apa? Kemudian mau bagaimana? Eksekusi dari rencana-rencananya itu mau seperti apa? Nah, itu yang perlu kita tanyakan pada mereka. Dari jawaban-jawaban itu lalu kita tahu persis bahwa mereka itu seperti ini, maka saya pilih dia. Nah, itu pembelajaran kita hari ini. Jadi belajar di sekolah ini tidak hanya belajar di kelas, tetapi ini juga merupakan sebuah pembelajaran. Pembelajaran untuk persiapan hidup di masyarakat ke depan, pembelajaran untuk berlatih berdemokrasi. Selamat kepada 5 calon yang akan mempresentasikan dan akan menduduki jabatan nanti. Persiapkan diri dengan sebaik mungkin. Dan kepada semua yang hadir, selamat mengikuti proses demokrasi yang ada di sekolah ini. Demikian, terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih Bruder yang telah memberikan kalimat sambutan untuk mengawali kegiatan BLUS ini. Jadi teman-teman, seperti yang dikatakan Bruder tadi, kita itu harus memilih ketua OSIS kita ini secara adil ya, secara dengan hati nurani. Nah, ini dia acara yang ditunggu-tunggu. Masuki acara inti, kita akan segera menyaksikan orasi yang akan disampaikan oleh calon-calon ketua OSIS kita. Kira-kira siapa ya nanti yang bakal kepilih jadi ketua OSIS? Yohan. Yohan pokoknya. Nomor 6. Nomor 6. Yohan. Yohan mau nyalon? Iya. Tahun depan. Teman-teman, acara selanjutnya ini akan dipimpin oleh pasangan moderator kita yang cantik dan ganteng nih. Kira-kira ada yang tahu nggak siapa? Kelihatan banget ya. Sebelumnya saya akan membacakan biodata moderator kita. Penasaran kan? Nggak penasaran? Nggak usah. Thanks for watching. Moderator kita yang pertama dengan nama Yohana Gabriela Sitio, biasa dipanggil Gaby. Udah pada kenal kan? Belum. Nanti kenalan coba. Tempat tanggal lahir Demak 3 Agustus 2006. Pernah menjadi paskibraka kecamatan selama 2 tahun berturut-turut loh. Menjadi paskibraka 2 tahun berturut-turut
itu sebagai pasukan pengibar. Pernah juga menjadi MC HUT SMA ke-31 pada tahun 2022. Alamatnya Blindas RT 4 RW 5 Pracimantoro. Ada yang mau mampir ke rumahnya? Moderator kita yang kedua dengan nama Stefanus Bagan Adian Purnomo. Udah kenal kan? Belum kenal. Belum. Tempat tanggal lahir Wonogiri 5 September 2006. Nanti para adik kelas yang pengen ngadu boleh tahun depan tapi. Prestasinya menjadi Paskibraka Kecamatan tahun 2023 sebagai pasukan pengibar Mibos. Tulisannya. Juara 1 menyanyi FLS 2N tingkat kecamatan. Juara 2 menyanyi FLS 2N tingkat kecamatan. Juara 3 menyanyi FLS 2N tingkat kecamatan. Karaoke PL Cup juara 1 tahun 2019. Nanti yang mau request nyanyi-nyanyian ke Bagas ya. Nomor WA. Nanti yang minat bilang sendiri ya. Alamatnya di Platarejo RT 1 RW 5 Giriwoyo. Mari kita rampok. Untuk acara selanjutnya kita panggil pasangan moderator kita. Tepuk tangan. Waktu sepenuhnya saya baik, terima kasih Mbak Sabila. Hai Vincenzian. Kok nggak denger suara nih? Dari kanan sih. Hai Vincenzian. Sing banter toh. Ulang. Belum makan ya? Ulangi. Hai Vincenzian. Yang depan saya nih. Hai Vincenzian. Ih, kok pada lemes semua sih? Belum disemangatin ayamnya ya? Sekali lagi ya, yang semangat. Hai Vincenzian. Gitu dong, semangat dari tadi. Oke, dari sebelah kiri. Baik itu dulu banter enak Bu Hari misalnya. Ulang. Hai Vincenzian. Elok tenan. Oke, katanya salah. Opah kate. Naksir elit kenalan sulit. Kalau gitu, yuk kita kenalan biar minta WA-nya nggak sulit-sulit. Perkenalkan, nama saya Budiono Siregar. Enggak, bercanda. Jadi perkenalkan, nama saya Stefanus Bagas Adian Purnomo. Bisa dipanggil 081. Nggak bahaya tak mas? Nanti kalau dia marah gimana? Maksudnya kamu yang marah. Bercanda biar nggak garing-garing aman. Oke, perkenalkan nama saya ada yang udah kenal belum? Tio. Beda orang Mas Rizky.
biasa dipanggil GB. Ya Maya, info lapangan yuk. Ewan kita di sana. Nah, sudah kenal kan dengan kita berdua? Saya Mas Stefanus. Nah, saya Bagas dan ini Mbak Gaby. Nah, selanjutnya kita akan memanggil kandidat calon ketua OSIS. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya kalau kita jajal dulu. Gimana Mas jadinya? Jajal kebanggaan kita. Ya, udah tahu ya semuanya ya. Nah, duduk baik nggak apa-apa. Ayo berdiri aja biar pada semangat. Ayo berdiri. Rakonek iki rakonek. Oke, nanti kita akan panggil kandidat calon ketua OSIS secara satu persatu. Maka kepada kandidat calon ketua OSIS nomor urut 1, silakan memasuki panggung kehormatan yang akan saya kenal. Aku takon sih. Kalau nggak salah, Mas Katit ini kan tahun kemarin ini udah ikut OSIS ya, mendaftar menjadi ketua juga, mencalonkan diri menjadi ketua juga. Sekarang mendaftar lagi. Apa yang mendasari hal tersebut? Atau ada keinginan dari pribadi atau malah paksaan dari orang tua? Paksaan dari orang tua juga enggak. Kalau ya saya hanya mencoba lagi lah. Siapa tahu saya berkesempatan jadi ketua. Soalnya kemarin itu ketua 2 ya kalau nggak salah ya. Ketua 1. Oh iya. Oke, terima kasih Mas Dimas, silakan duduk di kursi paling kiri. Nah, selanjutnya kita panggil kandidat calon ketua OSIS nomor urut 2. Siapa ini yang nomor 2? Ayo kasih tepuk tangan yang meriah dong. Oke, namanya siapa Mas? Gimana perasaannya hari ini Mas? Senang. Gredeg. Apa yang buat Mas Josmi ini deg-degan? Iya, terima kasih, silakan duduk. Terima kasih. Kita lanjut, kandidat calon ketua OSIS nomor urut 3. Silakan memasuki ke Mas Pran kemarin juga sama kayak Mas Dimas ya peristiwanya ya. Tahun kemarin mencalonkan diri sebagai ketua OSIS, sekarang mencalonkan diri lagi. Ini kalau tahun kemarin karena paksaan ya kalau nggak salah. Kalau tahun ini apa karena keinginan pribadi atau gimana? Sama aja ya. Iya. Oke, terima kasih ya. Oke, selanjutnya kita panggilkan kandidat calon ketua OSIS nomor urut 4.
silakan maju ke panggung kehormatan yang amat sakral. Kita beri tepuk tangan. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Halo. Namanya siapa nih Kak? Tere. Gimana nih perasaannya hari ini? Deg-degan, senang, sedih, kecewa, gimana ini? Biasa aja. Kok bisa biasa aja gitu ya? Saya agak nggak terima ini saya. Bisa biasa aja. Ya senang sih. Deg-deg juga ya. Ngopo Mas Eko? Weh, Mas Eko. Ki ana ayamnya ra ya? Mas Jose lagi aktif. Nggak ada Mas Jose, masih ada Mas Eko. Terserah. Terima kasih pada Mbak Tere. Selanjutnya kita panggilkan kandidat nomor 5 yang terakhir nih, yang menjabat sebagai calon ketua OSIS. Kepada kandidat calon ketua OSIS. Mas sumringah banget hari ini. Persiapan apa yang sudah Mas? Wah, lagi jenengnya nanti iki. Hari jenengnya nih. Apa Bu? Oh, belum jadi. Besok ditulis pakai bolpen man botol nomor. Ya, Mas siapa? Sius. Mas Sius. Sius. Nama panjangnya nama Ignatius. Iya. Mas Ignatius. Ini untuk Mas Ignatius. Persiapan apa yang udah Mas Ignatius lakukan? Tidak ada. Berarti kepeksa atau gimana ini, Mas? Ya, benar sekali. Kepeksa, waduh. Karena yang teman-teman pada nggak mau, jadi terpaksa saya. Ya udah nggak apa-apa. Penting wani. Silakan. Oke, silakan duduk Mas Sius. Baik, kita udah kenalan nih sama 1, 2, 3, 4, 5 kelima calon kandidat ketua OSIS. Udah kenal kan tadi? Cantik-cantik sama ganteng-ganteng kan? Iya, cantiknya 1. Oke, sebelum kita mendengarkan orasi dari para calon ketua OSIS, saya akan bacakan tata tertib orasi. Tata tertib orasi. 1. Kandidat dan pendukung dilarang melakukan keributan dan merusak infrastruktur sekolah dalam bentuk apapun. 2. Untuk menyampaikan visi misi diberikan waktu 10 menit. 3. Setiap kandidat menjawab pertanyaan dari panelis. Diberikan waktu 3 menit untuk menjawab tiap-tiap pertanyaan. 4. Setiap kandidat wajib menjawab pertanyaan dengan bahasa yang baik, benar, serta sopan. 5. Peserta diberikan kesempatan untuk bertanya kepada masing-masing kandidat dan kandidat boleh memberikan tanggapan. 6. Kandidat dan pendukung dilarang keras melakukan kekerasan. 7. Peserta dan kandidat dilarang menghasut serta mengadu domba perseorang. 8. Berlaku jujur dan adil. 9. Tata tertib yang lainnya mengikuti tata tertib sekolah. Sekian tata tertib orasi pada hari ini. Selanjutnya akan saya bacakan tata tertib pendukung untuk orasi kali ini. Yang pertama, pendukung dilarang menjelek-jelekan kandidat lain. Yang kedua, pendukung dapat menyampaikan yel-yel dukungan kepada calon ketua OSIS dengan ketentuan yel-yel tidak mengandung sara dan disampaikan dengan tertib. Yang ketiga, menghargai calon ketua OSIS saat sedang orasi.
Yang keempat, pendukung dapat mengajukan pertanyaan setelah moderator memperkenankan pendukung angkat bicara. Yang kelima, tidak menyebabkan kericuan. 6. Menjaga ketenangan dan kesopanan saat orasi dan saat sesi tanya jawab. Yang terakhir, penonton yang melanggar tata tertib akan diperingatkan dan ditempatkan di barisan khusus. Sekian tata tertib orasi dan tata tertib penonton pada Pemilos SMA Pangudi-Luhur Giriwoyo tahun 2023 tahun 2024. Azas selanjutnya, mari kita dengarkan orasi calon ketua OSIS nomor urut 1. Kepada calon ketua OSIS nomor urut 1, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, teman-teman dan Bapak Ibu pendidik dan tenaga pendidikan, selamat siang. Yang terhormat selaku Kepala Sekolah Bruder Heribertus Trianto FIC, yang terhormat Bapak Ibu pendidik dan tenaga kependidikan, dan teman-teman yang terkasih, perkenalkan, saya Albertus Dimas Tadityo Santoso selaku calon Ketua Umum OSIS periode 2023-2024 SMA Pangudi-Luhur Santo Vincentius Giriwoyo nomor urut 1. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan visi dan misi saya apabila nantinya saya terpilih sebagai Ketua Umum OSIS periode 2023-2024. Adapun visi saya adalah menjadikan OSIS SMA Pangudi-Luhur Santo Vincentius Giriwoyo bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kreatif, cinta keberagaman, dan cinta lingkungan. Selanjutnya, agar visi saya dapat tercapai secara optimal, maka ada beberapa misi yang saya rencanakan untuk mendukung visi tersebut, yaitu misi yang pertama, mengutamakan ketuhanan Yang Maha Esa dalam segala aspek. 2. Meningkatkan kedisiplinan siswa-siswi SMA Pangudi-Luhur Santo Vincentius Giriwoyo dalam hal pakaian, waktu, dan kebersihan. 3. Mengadakan kegiatan yang dapat memacu kreativitas siswa SMA Pangudi-Luhur Santo Vincentius Giriwoyo. Yang keempat, melanjutkan dan mengembangkan kinerja OSIS tahun sebelumnya. Sekian visi misi calon ketua OSIS yang bisa saya sampaikan. Apabila nantinya saya diberikan kepercayaan menjadi ketua OSIS, maka saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan visi misi tersebut dengan baik. Untuk itu saya mohon dukungan pada teman-teman sekalian dan doa restu dari Bruder, Bapak, Ibu pendidik dan tenaga kependidikan. Sekian yang bisa saya sampaikan, terima kasih. Baik, terima kasih kepada calon ketua OSIS nomor urut pertama. Untuk teman-teman, visi misi dari kelima calon ketua OSIS ini mohon untuk diperhatikan ya, supaya menjadi pedoman kita pada saat pemilihan nanti. Baik, untuk yang selanjutnya kita dengarkan orasi dari calon ketua OSIS nomor urut 2. Selamat siang, berkah dalam. Yang saya hormati, Bruder Heribertus Trianto FIC selaku Kepala SMA Pangudi-Luhur Santo Vincentius Giriwoyo. Yang saya hormati Bapak Ibu pendidik dan tenaga kependidikan SMA Pangudi-Luhur Santo Vincentius Giriwoyo. Serta yang saya banggakan rekan-rekan kandidat ketua OSIS dan teman-teman sekalian. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatannya pada pagi hari ini siang hari ini sudah meluangkan waktu untuk berkumpul mengikuti acara pemilihan ketua OSIS SMA Pangudi-Luhur Santo Vincentius Giriwoyo masa bakti 2023-2024.
Perkenalkan, nama saya Josmita Eni Chandra dari kelas 11-1, calon Ketua OSIS Masa Bakti 2023-2024, kandidat nomor 2. Saya berdiri di hadapan hadirin sekalian bermaksud menyampaikan beberapa hal terkait visi dan misi saya sebagai calon Ketua OSIS untuk periode 1 tahun ke depan. Adapun visi saya adalah menjadikan OSIS SMA Pangudiluhur Santo Vincentius sebagai organisasi yang religius, aktif, kreatif, mandiri, inovatif, tanggung jawab, dan adaptif di situasi yang semakin kompetitif. Untuk mewujudkan misi tersebut, saya telah merancang sejumlah misi, antara lain 1. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan cara memulai segala kegiatan dengan berdoa, mengadakan acara keagamaan seperti mengadakan buka bersama saat puasa Ramadan, dan mengadakan halal bihalal pasca Idul Fitri. Yang kedua, meningkatkan kinerja OSIS SMA Pangudiluhur Santo Vincentius dengan pemanfaatan teknologi informasi. Dengan cara membuat akun khusus OSIS di berbagai sosial media seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan lain-lain. Serta membuat konten-konten positif yang bisa memperkenalkan OSIS SMA Pangudiluhur dan SMA Pangudiluhur pada khalayak luas. Yang ketiga, meningkatkan kedisiplinan dan ketertiban siswa dalam mematuhi tata tertib sekolah, mulai dari berangkat sekolah hingga cara berpakaian. Berikut visi dan misi saya selaku calon Ketua OSIS SMA Pangudiluhur Santo Vincentius Giriwoyo masa bakti 2023-2024. Saya tahu betul bahwa tugas ini tidak akan mudah, namun yang pasti saya meyakini bahwa dengan dukungan dan kerjasama dari kita semua, kita akan bisa mencapai tujuan ini. Apabila saya diberikan kepercayaan untuk memimpin OSIS, saya akan berusaha untuk mewujudkannya bersama dengan seluruh anggota OSIS, rekan-rekan seperjuangan, dan seluruh warga sekolah. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Mari kita bergerak maju bersama-sama menuju OSIS yang lebih baik. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih pada kandidat calon ketua OSIS nomor urut 2. Selanjutnya kita akan mendengarkan orasi dari calon kandidat OSIS nomor urut 3. Mohon izin untuk kandidat nomor urut 3 berorasi di tempat saja karena sedang sakit. Silakan, Waktu dan tempat kami persilakan. Yang terhormat Bruder Kepala SMA Pangudiluhur Santo Vincentius Giriwoyo, yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf karyawan SMA Pangudiluhur Santo Vincentius Giriwoyo, dan teman-teman yang saya cintai, selamat siang dan berkah dalam. Terlebih dahulu, marilah kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat dan kasih sayangnya kita masih diberi kesehatan dan berkumpul di tempat ini. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih karena saya sudah diberi kesempatan untuk menyampaikan orasi saya sebagai calon Ketua OSIS SMA Pangudiluhur Santo Vincentius Giriwoyo periode tahun 2023-2024. Dan ada baiknya saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Ignatius Sugio Pranoto dari kelas 11-2. Pada kesempatan orasi ini, saya akan menyampaikan visi dan misi saya sebagai satu kandidat Ketua OSIS. Visi saya adalah menjadikan OSIS sebagai wadah untuk menampung inspirasi, aspirasi, dan kreativitas siswa. Adapun misi saya adalah yang pertama, mengaktifkan serta merealisasikan program yang sudah ada dan berjalan tetapi belum maksimal. Yang kedua adalah menertibkan peraturan-peraturan sekolah yang sudah mulai longgar. Itu adalah visi dan misi saya apabila saya terpilih menjadi Ketua OSIS. Saya akan berusaha seoptimal mungkin dan penuh dengan tanggung jawab. Apabila saya belum terpilih, saya akan tetap ikut berpartisipasi aktif dalam kepengurusan OSIS demi kemajuan sekolah. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Atas kesalahan yang telah saya sampaikan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengarkan orasi dari kandidat calon ketua OSIS nomor urut 4. Waktu dan tempat kami persilakan. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat,
Bruder Heribertus Trianto FIC selaku Kepala SMA Pangudi Luhur Santo Vincentius Giriwoyo, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan tenaga kependidikan SMA Pangudi Luhur Santo Vincentius Giriwoyo serta teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita haturkan puji syukur kehadirat Tuhan yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul di tempat ini. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk melakukan orasi calon ketua OSIS SMA Pangudi Luhur Santo Vincentius Giriwoyo periode 2023-2024. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Teresia Cahaya Maharani dari kelas 10-2 kandidat nomor 4. Pada kesempatan orasi hari ini, saya akan menyampaikan visi dan misi saya sebagai salah satu kandidat ketua OSIS. Visi saya adalah terwujudnya OSIS SMA Pangudi Luhur Santo Vincentius Giriwoyo sebagai jembatan penghubung bagi siswa yang ingin mengembangkan bakat dan potensi yang ada, sehingga nantinya akan terbentuk siswa yang cerdas, kreatif, berprestasi, serta dapat mewujudkan siswa yang berkarakter, bertanggung jawab, dan berakhlak mulia dengan berasas pada Pancasila dan berlandaskan nilai kepangudiluhuran. Untuk bisa mewujudkan visi ini, saya juga memiliki beberapa misi yang akan saya jalankan apabila saya terpilih menjadi ketua OSIS. Yang pertama, mengutamakan sikap ketuhanan dalam hal apapun. Yang kedua, menciptakan organisasi yang smart. Smart sendiri merupakan kepanjangan dari sigap, musyawarah, aktif, religius, dan teliti. Yang ketiga, mendorong program-program yang dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan siswa, baik program yang belum sempat terjalankan maupun program yang akan dijalankan. Yang keempat, memberikan kesempatan dan menampung aspirasi dari para siswa, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Dan yang terakhir, membangun ruang komunikasi yang seluas-luasnya antara pihak OSIS dengan para siswa, dan berusaha mengoptimalkan fungsi serta peranan OSIS sehingga terjadinya kinerja dan kerjasama yang baik. Demikianlah visi dan misi saya. Apabila nantinya saya terpilih menjadi ketua OSIS, saya akan memimpin dengan penuh semangat dan memaksimalkan visi dan misi yang sudah saya sampaikan. Apapun rintangannya, saya selalu menerapkan be the best you can be. Maka dari itu, saya membutuhkan dukungan dari Bruder, Bapak Ibu Guru, tenaga kependidikan, serta teman-teman sekalian dengan memilih saya sebagai Ketua OSIS SMA Pangudi Luhur Santo Vincentius Giriwoyo periode 2023-2024. Sekian orasi saya pada hari ini. Jalan-jalan ke bulan, jalannya sambil bergaya. Terima kasih dan maaf saya ucapkan, jangan lupa pilih nomor 4 ya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada calon kandidat nomor urut 4. Selanjutnya kita akan mendengarkan orasi dari calon kandidat nomor urut 5. Kepada calon kandidat nomor urut 5, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Yang saya hormati Bruder Kepala Sekolah beserta guru dan staf. Yang saya banggakan rekan-rekan kandidat ketua OSIS dan teman-teman sekalian. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Saya Ignatius Dwi Hantoro dari kelas 10-1. Hari ini berdiri di hadapan teman-teman sebagai kandidat calon ketua OSIS. Berdirinya saya di sini adalah untuk menyampaikan visi misi yang sebagai berikut. Adapun visi saya yaitu membentuk pribadi yang cerdas, berbudi pekerti, dan religius, sehingga mendorong perkembangan potensi siswa. Untuk mewujudkan visi saya memiliki beberapa misi. Di antaranya, memperkuat nilai-nilai keagamaan para siswa sekolah dengan dasar ketuhanan yang Maha Esa, serta menertibkan aturan-aturan yang belum terlaksana dengan maksimal. Demikian visi misi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.
Oke, visi misinya sangat singkat, cuma berbobot ya. Acara selanjutnya kita akan beralih ke sesi tanya jawab. Tapi sebelum itu kita akan menjelaskan bahwa di sesi tanya jawab nanti dibagi menjadi 3 termin. Bagi teman-teman yang belum tahu termin itu apa, jadi termin itu adalah sesi atau babak. Di sini kita akan membagi menjadi 3 termin. Yang pertama dari moderator, pertanyaan dari moderator. Yang kedua pertanyaan dari peserta didik, dibatasi hanya 3 penanya saja. Lalu yang ketiga kepada bruder, Bapak Ibu guru karyawan, dan yang lain-lain. Baik, untuk mengawali termin pertama, kami moderator akan bertanya. Pertanyaan bisa ditulis ya, biar bisa diingat. Toh nggak apa-apa, Pak. Apakah kalian, jika nanti sudah terpilih menjadi ketua OSIS, dapat menjadi teladan yang baik bagi siswa dan siswi yang lain? Jelaskan dengan hal konkret yang dapat membuat kami semakin yakin untuk memilih kalian. Jika nanti kalian sudah menjadi ketua OSIS, apakah kalian dapat menjadi teladan yang baik untuk siswa dan siswi di SMA ini? Jelaskan hal konkret apa yang dapat membuat kami semakin yakin untuk memilih kalian. Perilaku yang akan saya lakukan jika saya terpilih menjadi ketua OSIS pertama adalah berseragam lengkap sesuai hari yang telah ditentukan oleh sekolah, seperti memakai topi, ikat pinggang dan dasi saat adanya apel atau upacara, bahkan di hari-hari biasa seperti Senin dan Selasa. Yang kedua adalah berperilaku yang sesuai jika bertemu dengan kakak, adik kelas atau bapak ibu guru yang harus kita hormati, dan kita tidak boleh semena-mena apalagi dengan adik kelas yang satu tingkat di bawah kita. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan untuk kandidat. Selanjutnya dari kandidat mana yang mau menjawab pertanyaan? Yang sudah siap? Masih perlu waktu untuk berpikir? Baik, kalau ditanya apakah saya sudah menjadi teladan yang baik di sekolah ini, saya jawab belum ya. Karena ya kalau ditanya pada teman-teman saya perilakunya gimana, mungkin ada yang jahil lah, yang suka ngomong kotor. Tapi kalau untuk berusaha menjadi teladan yang baik, saya akan usahakan mulai dari datang tepat waktu. Saya belum pernah terlambat. Untuk seragam saya juga komplit selalu. Dan untuk ekstrakurikuler kur ya, saya belum pernah izin. Dan ya kalau bersimpangan sama bapak ibu guru selalu menyapa, terus ya jadi teladan yang baik akan saya usahakan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kandidat siapa dulu? Saya dulu. Oke, Mbak Dere dulu.
seperti Mas Dimas, kalau ditanya sudah menjadi teladan atau belum, sudah pasti saya akan menjawab belum. Tapi saya merasa bahwa ketika saya diberikan tanggung jawab oleh siapapun itu atau diberikan perintah oleh guru ataupun teman, saya mampu untuk menjalankan tugas tersebut dengan maksimal. Jadi ini merupakan sebuah yang bisa saya sampaikan. Kemudian kalau untuk bertutur kata mungkin masih belum, tapi saya masih berusaha semaksimal mungkin untuk bersikap dan bertutur kata yang baik. Kemudian untuk kedisiplinan, untuk seragam, sampai saat ini saya masih melakukan menjalankan aturan seperti menjalankan aturan sekolah. Kemudian untuk tugas-tugas juga saya masih berusaha mengumpulkan dengan tepat waktu. Terima kasih. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk Mbak Tere. Selanjutnya dari Mas Sius. Saya belum bisa untuk menjadi teladan karena saya di sini bisa dibilang warga sekolah yang baru. Terima kasih. Kita lanjut dari kandidat ketua OSIS nomor 2. Ya, jadi hampir sama seperti Dimas dan Tere. Kalau ditanya, saya itu sudah berperilaku baik atau belum, itu jawabannya tentu belum. Tapi ketika saya diberikan tanggung jawab atau memikul beban sebagai ketua OSIS, otomatis saya harus berperilaku memberikan teladan baik kepada siswa-siswi karena jabatan saya itu karena jabatan saya itu ketua OSIS. Tidak mungkin saya menjadi ketua OSIS tapi tidak memberikan teladan yang baik. Nanti kan jadinya jadi omongan gitu. Terus mulai dari cara berpakaian, saya rasa saya selalu mengikuti aturan sekolah dengan cara berpakaian yang baik. Lalu seingat saya belum pernah telat sama sekali juga. Dan rajin berangkat ekstra juga saya rajin berangkat. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk jawaban yang terakhir. Selanjutnya kita akan membuka termin yang kedua bagi teman-teman yang ingin bertanya. Dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Dari kelas 10. Kelas 11. Ini Mas Firno. Pertanyaan bisa ditulis agar memudahkan kalian untuk menjawab. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan memberikan 2 pertanyaan. Yang pertama, saya ingin bertanya kepada kelima kandidat, apa yang bisa teman-teman kritik dari sekolah kita? Apapun itu, mungkin dari Bapak Ibu Guru, kebijakan-kebijakan lainnya, pembelajaran, apapun itu, sebisa mungkin yang paling pedas. Kemudian yang kedua, kepada kandidat 1, 2, dan 3. Nanti yang 45 ada lagi. Kepada yang kandidat nomor 1, 2 kepengurusan OSIS, saya ingin bertanya kepada teman-teman, selama teman-teman ikut dalam kepengurusan OSIS, apa tantangan terbesar yang teman-teman hadapi dan bagaimana teman-teman mengatasi hal tersebut? Kemudian saya juga minta untuk teman-teman mengkritik kepengurusan OSIS yang tahun lalu, apa yang masih kurang dari kepengurusan OSIS yang lalu, dan juga apa yang akan teman-teman lakukan untuk memperbaiki hal itu. Kemudian untuk calon nomor 4 dan 5, yang kita tahu bersama bahwa teman-teman merupakan kelas 10 yang baru berapa bulan ya? Baru join 3 bulan mungkin ya.
bagaimana teman-teman meyakinkan kami sebagai pemilih bahwa walaupun teman-teman baru kelas 10 dan dibandingkan dengan 3 kandidat yang lainnya yang memiliki pengalaman sebelumnya, bagaimana teman-teman meyakinkan kami untuk memilih teman-teman sebagai sebagai ketua umum OSIS. Demikian pertanyaan saya, terima kasih. Ketua OSIS bisa mencerna pertanyaan yang sangat panjang ya tadi. Kami beri beberapa waktu. Oke, sambil menunggu kandidat ketua OSIS mempersiapkan jawabannya, mungkin teman-teman yang ingin bertanya selanjutnya bisa mempersiapkan pertanyaan mulai dari sekarang. Oke, kita mulai dari kandidat yang sudah siap. Siapa? Kalau tidak ada, kita urutkan dari kandidat nomor 1. Biasanya butuh orang seperti dia. Apakah sudah siap untuk menjawab? Oke, kandidat nomor 4. Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama dari Mas Viro, kritik untuk sekolah. Saya mungkin akan lebih mengkritik ke siswanya ya. Mungkin untuk sekolah sendiri sudah menegaskan bahwa tidak boleh ada pembulian. Betul atau tidak? Betul. Nah, tapi selama saya bersekolah di SMA Pangudi Luhur Giriwoyo ini, saya masih mendengar ada beberapa, entah itu kakak kelas ataupun teman kelas saya sendiri yang melakukan pembulian. Entah itu secara langsung ataupun tidak langsung. Jadi saya mendengar banyak keluhan dari teman-teman saya karena ini merupakan yang sangat diprihatinkan ya teman-teman, karena meskipun hanya sekedar kata-kata, tetapi itu bisa menyakiti hati orang lain. Jadi saya berharap bahwa Bapak Ibu Guru Pendamping memberikan penegasan kepada para murid agar bertutur kata dengan hati-hati, karena belum tentu apa yang kita sebutkan itu bisa diterima di hati orang lain. Mungkin seperti itu untuk pertanyaan Mas Viro yang pertama. Itu kritik saya. Kemudian untuk pertanyaan kedua, bagaimana meyakinkan? Saya sendiri, saya aktif di lingkungan gereja dan sudah beberapa kali saya dipercayai oleh gereja untuk menjadi ketua, pertama ketua Misdinar, kemudian saya juga dipilih menjadi wakil ketua OMK. Jadi sebelum saya masuk ke kegiatan OMK, saya sudah ditunjuk karena mereka berpikir bahwa saya bisa melaksanakan tugas dengan tanggung jawab. Kemudian saya juga sering di SMP diberikan tanggung jawab untuk mengatur sebuah organisasi atau kegiatan, dan juga saya sering dijadikan sebagai koordinator. Jadi mungkin ini yang bisa meyakinkan teman-teman dan Bapak Ibu Guru untuk meyakinkan memilih saya, karena ini saya sudah dari SMP
Saya sudah berharap saya untuk mengikuti OSIS. Saya sudah mengejar-ngejar guru-guru SMP bahwa kok belum ada OSIS, kok belum ada OSIS, kenapa OSISnya belum ada. Tetapi guru-guru menunda-nunda sehingga akhirnya OSIS dibuat saat saya kelas 9. Otomatis saya sudah tidak bisa mengikuti OSIS. Gitu. Sekian jawaban dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih. Tadi jawaban yang pertama, tadi Tere mengatakan masih banyaknya bullying. Jadi teman-teman perlu diingat, kalau bullying itu sangat mengejamkan. Stop bullying karena mulutmu harimaumu ngau. Oke, selanjutnya dari kandidat mana yang ingin menjawab? Oke, kandidat nomor 2. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Saya ulangi pertanyaannya. Yang pertama itu kritik untuk sekolah apapun. Saya akan mengkritik dari segi infrastruktur. Infrastruktur. Nah, saya banyak mendengar keluhan dari teman-teman saya, terlebih teman-teman kelas, bahwa wifi sekolah itu masih sering lemot. Jadi saat digunakan untuk pembelajaran itu jadi sedikit tertunda karena menunggu misalnya kita pelajaran PPKN itu sering kita disuruh untuk membuka YouTube, betul? Nah, karena wifi-nya lemot, otomatis loading. Setelah loading, meminta bantuan ke teman untuk meminta tethering. Saya harap kritikan saya itu bisa dibenahi ya untuk jaringan wifi-nya supaya saat digunakan pembelajaran itu bisa lebih lancar. Itu kritikan dari saya. Pertanyaan yang kedua, selama ikut OSIS, apa tantangan terbesar bagi saya? Oke. Tantangan terbesar bagi saya itu saya pernah menjadi ketua kelas meeting. Itu menurut saya tantangan terbesar karena baru pertama kali saya dipercaya untuk menjadi ketua walaupun dengan skala kegiatan yang kecil. Walaupun saat saya menjadi ketua itu banyak sekali yang mengkritik bahwa saya kurang sigap, kurang ini, kurang itu. Nah, dari kritikan itu saya hadir di sini untuk memperbaiki kekurangan yang ada dalam diri saya dengan mencalonkan diri sebagai calon ketua OSIS. Pertanyaan yang ketiga, kritik untuk pengurus OSIS periode kemarin 2022-2023. Kritik saya lebih kepada bidang teknologinya. Karena sekarang itu sudah era digital. Saya kira OSIS periode kemarin itu kurang memanfaatkan media sosialnya. Contohnya aktif dalam media sosial seperti Instagram. Saya rasa dengan kita aktif di media sosial, kita bisa memperkenalkan OSIS SMA Pangudiluhur serta SMA Pangudiluhur itu sendiri ke orang banyak. Sekian jawaban dari saya, terima kasih. Pertanyaan pertama adalah kritik untuk sekolah. Menurut saya, sekolah itu terlalu banyak acara sehingga banyak kegiatan belajar mengajar yang kurang maksimal. Yang kedua adalah tantangan terbesar saat menjadi pengurus OSIS. Tantangan terbesar saya adalah mengatur teman-teman pengurus maupun bukan pengurus OSIS yang lumayan ngeyel dalam kedisiplinan waktu, ataupun saat datang pagi di parkiran itu menurut saya banyak yang ngeyel ya, padahal para penata motor itu dari belakang yang selatan, tapi banyak teman-teman yang langsung ke timur, ke depan. Itu menurut saya bukan hal yang sulit untuk diatur, apalagi untuk kakak kelas 12.
Terus kritik saya untuk pengurus OSIS 2022-2023 adalah kurang cekatan dalam mempersiapkan dalam segala kegiatan dan kurangnya kedisiplinan waktu. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang pertama, untuk kritik sekolah apapun itu, saya mohon izin dan mohon maaf sebelumnya saya ingin mengkritik untuk seluruh ya, tapi ya tidak seluruhnya juga. Untuk Bapak Ibu guru. Jadi saya tahu bahwa saya dan teman-teman saya itu berada di kelas olahraga. Jadi kita itu lebih suka berolahraga daripada pembelajaran akademik. Jadi jika saya dan teman-teman saya bertanya terhadap guru saat menjelaskan, saya mohon untuk ditanggapi dengan menjelaskan. Sudah seperti itu saja. Untuk pertanyaan yang kedua, untuk cara meyakinkan saya terhadap teman-teman, saya tidak akan meyakinkan teman-teman karena saya yakin saya tidak akan terpilih. Karena kenapa? Karena saya berada di sini di depan teman-teman sekarang karena tidak ada rasa semangat dan niat untuk, karena saya di sini karena keterpaksaan. Sekian, terima kasih. Baik, sebelumnya saya minta maaf terlebih dahulu jika kritikan saya yang satu ini sedikit menyinggung kepada guru. Untuk kritikan saya kepada guru yang mengajarnya hanya monoton atau hanya mengajarnya membaca LCD dan terus menerangkannya begitu, dan siswa-siswa mungkin kurang begitu paham. Mungkin harus mengubah cara pembelajaran yang tidak membosankan. Dan pertanyaan yang kedua, tantangan besar yang saya hadapi selama akan terpilihnya menjadi pengurus OSIS, yaitu sekarang ini. Teman-teman tahu nggak sih bagaimana perasaan saya di depan panggung ini, di atas panggung ini? Perasaan saya ini deg-deg sambil mikir, wah saya harus jawab apa, saya harus bicara apa, dengan harus menjelaskan dengan agar teman-teman itu paham. Kemudian tantangan selanjutnya yaitu waktu dan tenaga dalam pengurus OSIS ini. Saya merasa tantangan yang paling besar itu adalah waktu dan tenaga saya, karena berbagai acara saya ikuti, dari yang ekstra acara itu masih banyak lagi. Dan kemudian untuk kritikan kepada pengurus OSIS, kepada teman-teman yang selalu izin atau tidak hadir dalam suatu rapat atau kegiatan yang menurut saya penting maksudnya membutuhkan tenaga gitu. Masalahnya teman-teman pengurus OSIS itu juga capek. Kalau Anda itu bolos gitu atau bedal, mungkin harus harus memiliki jiwa korsa yang tinggi. Mungkin sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk teman-teman masih ada 2 kuota untuk penanya. Oke. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan nama saya adalah Bagas Ananta. Saya berasal dari kelas 12 IPS 1.
Di sini saya berdiri, sebenarnya saya tidak menyangka bahwa saya bisa berdiri di sini, karena saya nyangkanya berdiri di sini. Jadi pertanyaan ini saya akan sampaikan 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama saya sampaikan kepada 3 calon yang merupakan anggota OSIS yang telah berada pada periode sebelumnya. Jadi gini, saya ingin bertanya, apa yang membuat Anda ini 3 calon berani untuk mencalonkan diri lagi di masa yang baru? Karena saya memiliki logika bahwa ketika di tahun sebelumnya Anda gagal dan tidak memiliki kompeten lagi untuk mendaftar, maka seharusnya tidak usah mendaftar lagi. Berarti ada suatu hal yang memang Anda unggulkan atau memang Anda telah merasa berhasil. Lalu saya ingin bertanya di situ, di mana letak keberhasilan Anda sebagai anggota OSIS sebelumnya? Lalu untuk yang pertanyaan yang kedua adalah saya ingin bertanya, bagaimana upaya kalian untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah kalian ucapkan dan kalian canangkan? Jujur, saya adalah anggota OSIS yang mungkin tidak baik juga, dan saya memiliki beberapa program kerja yang tidak terlaksana. Dan untuk mengevaluasi itu, saya juga ingin bertanya kepada kalian, bagaimana cara kalian untuk sebisa mungkin tidak melakukan pencitraan, atau mungkin mengatakan A tapi hasilnya masih di B, ngomongnya begini jadinya begitu. Maka dari itu saya ingin bertanya tentang itu, bagaimana cara kalian mempertanggungjawabkan apa yang telah Anda ucapkan agar tidak terjadinya pencitraan gitu, seperti itu. Karena nanti nggak ada bedanya sama politikus yang korup gitu ya. Terima kasih, saya Nata. Sekian. Baik, kita beri waktu beberapa menit untuk berpikir. Jadi yang pertanyaan pertama tadi untuk teman-teman yang mendaftarkan OSIS sebelumnya. Lalu yang pertanyaan terakhir untuk kelas 10. Oke, semuanya diulang, Mas. Jokesnya diulang dong. Jadi ya gini ya, saya persimpel aja ya, nggak usah pakai narasi. Yang pertama itu saya ingin bertanya kepada 3 kandidat, apa yang membuat Anda merasa berhasil sehingga Anda berani untuk mencalonkan diri lagi di tahun yang ke tahun ajaran baru ini, seperti itu teman-teman. Lalu yang kedua saya ingin bertanya kepada seluruh kandidat, apa yang menjadi tanggung jawab kalian agar apa yang telah kalian canangkan, apa yang kalian telah programkan bisa terjadi dan tidak hanya bualan semata, seperti itu teman-teman. Terima kasih. Jelas teman-teman. Jelas. Selamat berpikir.
siap menjawab? Belum, masih perlu beberapa menit lagi. 2. Kebanyakan 10 mas. 2 aja ya. Untuk teman-teman yang lainnya, masih tersisa 1 kuota untuk penanya. Mungkin bisa dipersiapkan nanti. Apakah dari kelas 10 ada yang ingin bertanya nanti? Karena tinggal 1 kuota. Oh, Mas Dewa tanya. Iya. Masih nanti ya, masih nanti. Sabar. Ada yang kurang jelas dari pertanyaannya? Jelas? Pertanyaan kedua. Semua. Pertanyaan kedua untuk semua kandidat. Perlu pengulangan atau sudah cukup jelas? Baik, perlu ditegaskan lagi untuk teman-teman yang ingin memilih untuk mempertimbangkan semua yang sudah disampaikan para calon ketua OSIS agar tidak salah memilih dan bisa membawa nama SMA Pamudi Luhur jauh lebih baik. Oke, waktu sudah cukup. Siapa yang sudah siap untuk menjawab? Atau kita urutkan dari nomor 5? Indonesia butuh seperti dia. Untuk pertanyaannya yang tadi itu gimana sih biar tidak ada pencitraan dari diri saya? Jadi seperti yang telah teman-teman ketahui, bahwa saya di sini di depan teman-teman tidak ada keinginan sama sekali. Jadi saya harap teman-teman bisa mengerti bahwa saya tidak bersungguh-sungguh, sehingga teman-teman tidak termakan orasi yang telah saya sampaikan. Demikian, terima kasih. Oke, menjawab pertanyaan dari Mas Ananta tadi, bagaimana biar tidak terjadi pencitraan. Dari visi dan misi yang sudah saya buat, ketika dalam proses pembuatan visi dan misi, saya berusaha semaksimal mungkin membuat visi ataupun misi yang bisa saya laksanakan. Jadi, bukan hanya karena pengen dapat kalimat yang bagus biar dapat menarik perhatian pemirsa,
kemudian akhirnya dipilih, tidak. Saya membuat visi dan misi itu sesuai dengan kemampuan saya. Jadi saya sudah mempertimbangkan berulang kali dan saya berusaha semaksimal mungkin agar visi dan misi tersebut dapat terjalankan. Kemudian selain itu, ketika nantinya saya terpilih menjadi ketua ataupun wakil OSIS, agar tidak terjadi pencitraan, saya membuat list program yang akan direncanakan dengan matang. Jadi apa yang sudah saya rencanakan di awal, saya berusaha untuk tetap berkomitmen. Jadi tidak asal aku mau ini nih, mau melakukan program ini, tapi akhirnya tidak terjalankan. Jadi dari awal sudah harus membuat list dengan matang agar dapat terlaksana dengan baik. Selain itu juga harus didiskusikan dengan anggota OSIS agar kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan lancar. Demikian jawaban dari saya. Terima kasih. Pertanyaan pertama adalah apa yang membuat Anda berani untuk mencalonkan menjadi ketua OSIS lagi? Gitu, pertanyaannya. Menurut saya berhasil untuk menambah pengalaman dan pengetahuan dalam memimpin pengurus OSIS karena adanya evaluasi dan saran yang saya dapatkan dari Bu Arum, Bapak Ibu Guru, dan teman-teman. Yang kedua, agar program saya berjalan, saya memilih visi misi yang mudah untuk dijalankan sehingga tidak hanya dalam perkataan tetapi juga ada dalam perbuatan. Pertanyaan yang pertama, apa yang melatar belakangi saya berani mendaftar OSIS lagi? Oke. Cukup simpel. Saya merasa kurang puas dengan kinerja saya di periode kemarin. Contohnya dalam saya menjadi ketua pas meeting. Jadi saya banyak sekali mendapat saran kritikan karena saya kurang cekatan, kurang ini, kurang itu. Jadi saya ingin memperbaikinya di sekarang ini, ingin menunjukkan kualitas diri saya. Dan saya ingin lebih bisa berorganisasi lagi. Serta saya memiliki tujuan tersendiri yang tidak ingin saya paparkan sekarang. Pertanyaan yang kedua itu tentang pencitraan. Oke. Dalam merancang sebuah misi saya yang saya bacakan tadi, saya telah merenungkannya kurang lebih selama 1 minggu dengan berkonsultasi terhadap guru serta orang tua saya. Gitu. Saya itu membuat misi yang kiranya saya memang bisa lakukan. Contohnya dalam misi saya yang kedua, yaitu meningkatkan kinerjanya dalam bidang teknologi dengan membuat akun khusus OSIS. Dalam misi saya itu, saya punya rencana bahwa ingin membuat seksi bidang tersendiri yang khusus mengurusi sosial media ini. Gitu. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan yang pertama cukup simpel. Mengapa saya bisa lagi mendaftar sebagai Ketua Umum OSIS periode 2023-2024 ini? Yang pertama, saya diberi kepercayaan pada teman-teman sekalian. Dan yang kedua, saya ingin berkembang menjadi siswa-siswi yang berbeda dengan teman-teman lainnya. Dan saya bisa mendapatkan pengalaman yang belum mereka dapatkan. Dan yang kedua, bagaimana agar apa yang saya programkan tidak hanya menjadi pencitraan saja. Dalam sebuah visi misi yang telah saya buat, yang menurut saya bisa untuk menjalankan sesuai program-program ini. Jadi saya yakin bahwa ini akan menjadi tujuan dan menjadi visi misi selanjutnya untuk pengurus OSIS ke depannya. Terima kasih. Oke, kita beri aplaus yang meriah sekali lagi untuk kelima kandidat ketua OSIS.
Selanjutnya pertanyaan terakhir dari siswa kelas 10, Mas Dio. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya pada para kandidat semuanya. Untuk para kandidat, salah satu akan menjadi ketua OSIS. Nanti para anggotanya itu tuh ada salah satu yang semisalnya ada salah satu anggota yang tidak ingin bekerja. Itu tindakannya apa aja ya, Pak? Mas, sudah. Terima kasih. Oke, silakan berpikir. Pertanyaan kurang jelas, bisa diulangi? Oh, udah. Kepada para kandidat sudah siap menjawab? Sudah? Kita mulai dari kandidat nomor 1. Tadi pertanyaannya, jika ada salah satu anggota pengurus OSIS yang tidak mau mengerjakan yang harusnya dikerjakan, gitu ya. Nah, ketika terjadi peristiwa seperti itu, mungkin sebelumnya kalau menurut saya harus mengganti pekerjaan dia, agar apa yang dia bisa kerjakan silahkan kerjakan. Jika tidak ada yang bisa kerjakan, silahkan keluar saja dari pengurus OSIS. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Jadi jika ada salah satu pengurus OSIS yang tidak mau bekerja, yang pertama pasti kalau saya berikan teguran dan masuk ke dalam rapat evaluasi dan didiskusikan bersama pembina serta anggota-anggota lain. Jika dalam kegiatan selanjutnya masih seperti itu, masih tidak mau bekerja, ditegur tidak rumongso, disindir tidak rumongso, mungkin sama seperti Dimas, saya akan memberikan sanksi dulu. Kalau memberikan sanksi masih tidak sadar diri, ya dikeluarkan. Buat apa gitu? Terima kasih. Jika ada pengurus yang tidak bekerja sesuai dengan tugasnya, saya akan mencari tahu sumber masalah. Apakah pengurus tersebut kesulitan dengan tugas sekbid atau ada masalah yang lain. Dan solusinya adalah bersama dengan pembina OSIS, saya akan memberi saran dan memberi dukungan untuk pengurus tersebut agar mau kembali berjalan sesuai dengan tugasnya. Terima kasih. Oke, baik. Apabila ada anggota OSIS yang tidak menjalankan tugasnya, pertama-tama saya akan mengobrol dulu, berbicara
kepada anggota yang tidak mau bekerja tersebut, karena dari awal sudah harus berkomitmen. Jadi kalau emang dari awal tidak ada keinginan atau masuk OSIS itu hanya karena keterpaksaan saja, mending dari awal mengundurkan diri. Daripada dari awal emang udah kepaksa, nggak ada niatan, udah nggak mau kerja, terus masih dipaksa menjalankan, ya sama aja nanti nggak ada hasilnya. Kemudian mungkin akan dibicarakan lebih lanjut kepada pembina OSIS pastinya, agar bisa menemukan jalan keluar yang baik biar kegiatan OSIS dapat berjalan dengan lancar. Mungkin seperti itu jawaban dari saya. Terima kasih. Untuk pertanyaannya, sanksi apa yang diberikan kepada anggota OSIS yang tidak mau bekerja? Saya tidak mengerti tindakan apa yang akan saya lakukan, karena saya tidak mempunyai pengalaman sebelumnya. Terima kasih. Baik, kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk teman calon ketua OSIS. Baik, termin kedua sudah selesai. Kita lanjutkan untuk termin yang ketiga. Kepada Buder, Bapak Ibu yang ingin bertanya, maksimal 3 orang ya. Awan Bapak. Bang. Sebutkan, jelaskan, contohnya. Gambarkan. Buder ingin bertanya. Karena Bapak Ibu guru yang lain, guru karyawan belum tanya, saya tanya. Sudah merencanakan kegiatan, mengadakan kegiatan. Dana dari sekolah sudah dicairkan. Tapi karena salah perkiraan, dananya kok kurang. Kemudian teman-teman agak sulit dikoordinasi. Situasi organisasinya kurang begitu jalan karena saling menyalahkan, kurang koordinasi, atau sulit dikoordinasi. Sementara waktunya tinggal 2 hari harus terjadi. Apa yang akan kalian putuskan? Dan langkah apa yang akan kalian tentukan atau jalankan? Situasi sulit dari kepanitiaan atau kepengurusan OSIS itu, apa yang akan diputuskan dan langkah apa yang akan dilakukan? Terima kasih. Oke, terima kasih Buder karena pertanyaannya. Kepada para kandidat silakan berpikir. Kami beri beberapa waktu untuk mempersiapkan jawabannya. Kepada Bapak Ibu guru karyawan, sembari menunggu para kandidat menjawab, silakan mempersiapkan pertanyaan untuk ditanyakan kepada para kandidat.
waktu sudah habis. Dan kepada para kandidat, silakan menjawab. Mulai dari siapa yang sudah siap atau kita urutkan dari yang paling belakang. Dari yang sudah siap ada? Belum ada yang siap, kita urutkan dari belakang. Untuk apa yang akan saya lakukan yaitu saya akan membatalkan kegiatan tersebut dalam bentuk apapun karena tidak ada persiapan yang matang dan lebih baik batal daripada amburatul dalam melaksanakan. Terima kasih. Baik, karena tadi Bruder menyebutkan bahwa semuanya sudah siap, dana sudah cair, tetapi hanya anggotanya saja yang ada masalah, maka langkah yang saya lakukan adalah pastinya mengumpulkan seluruh anggota OSIS untuk melakukan evaluasi. Biasanya evaluasi dilakukan pada akhir acara, tapi karena kondisi sudah tidak memungkinkan dan demi kelancarannya acara, saya mengumpulkan seluruh anggota OSIS untuk memberikan kesempatan kepada anggota-anggota OSIS ini untuk menceritakan apa sih kendala yang membuat mereka bertindak seperti itu. Kenapa mereka membuat tindakan seperti itu sehingga acara ini bisa terhambat. Jadi tidak hanya sekedar kayak memarah-marahi, tapi harus bersikap secara baik juga agar dapat diterima oleh anggota OSIS yang lainnya. Kemudian ketika ada yang saling menyalahkan, maka tugas ketua OSIS adalah menjadi penengah. Penengah bagi anggota OSIS yang saling menyalahkan satu sama lain. Jadi bukannya memperburuk, tetapi membuat kondisi kepengurusan itu lebih baik dahulu, baru dibicarakan baik-baik sehingga acara atau rapat dapat dilaksanakan dengan lancar. Mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih. Mungkin yang pertama mempertimbangkan mana yang seharusnya lebih diprioritaskan atau mengurangi sejumlah anggaran seperti mengurangi anggaran untuk konsum panitia, karena kesalahan ini harus kita tanggung bersama untuk kelancaran sebuah acara. Terima kasih. Jawaban dari saya yang pertama, melakukan perkumpulan untuk mencari solusi dari masalah ini dan mendiskusikannya kepada pembina. Yang kedua, mencari akar permasalahan yang membuat situasi organisasi yang menjadi kurang baik. Terima kasih. Baik, dari jawaban saya, ketika menghadapi situasi seperti itu, kita bersama-sama akan membicarakan dengan baik-baik. Ketika keadaan sudah mulai tenang dan semuanya rukun, dan kita akan karena waktu yang mepet, kita akan meminjam atau menggunakan uang pribadi terlebih dahulu yang dikumpulkan secara bersama-sama untuk anggaran yang masih kurang. Setelah kegiatan sudah berlangsung dan atau sudah selesai, kita akan mengadakan jualan usaha seperti jualan makanan atau minuman untuk mengembalikan dana-dana pribadi yang kita kumpulkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk Bapak Ibu Guru masih ada 2 kuota untuk penanya. Jika ingin bertanya masih ada waktu sebelum doa malaikat Tuhan. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari saya untuk semua kandidat. Jika nanti teman-teman salah satu kan terpilih menjadi ketua umum OSIS, nah, saya mau melihat dari
kritik dan apa yang tadi masukan oleh teman-teman itu, gebrakan apa yang ingin teman-teman buat dan kapan itu akan diwujudkan. Setelah mengkritik sekolahan tadi, bagaimana teman-teman membuat gebrakan sebagai ketua umum OSIS dan kapan akan dilaksanakan. Terima kasih. Oke, pertanyaan ditanggung dulu karena kita akan berdoa melalui Tuhan. Teman-teman, marilah kita siapkan diri kita untuk berdoa melalui Tuhan. Allah adalah kasih, marilah kita mewartakan kasih Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sesara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kepada para kandidat, silakan mempersiapkan jawabannya. Baik, kepada Bapak Ibu Guru, masih ada satu kuota untuk penanya. Yang ingin bertanya, silakan mempersiapkan pertanyaannya.
Oke, sepertinya para kandidat sudah siap menjawab. Kita mulai dari yang siap dulu. Oke, kandidat nomor 1. Baik, terima kasih. Kalau dari saya, ketika saya sudah terpilih menjadi Ketua Umum OSIS, saya tidak akan melakukan gebrakan sama sekali ya. Karena kritikan saya tadi ini untuk guru, kepada guru yang merasa cara mengajarnya membosankan atau monoton. Mohon maaf, ya silakan untuk ditanggapi dan disesuaikan atau diperbaiki agar kritikan tersebut bisa hilang atau tidak ada kritikan yang seperti itu lagi. Terima kasih. Oke, jawaban dari saya, karena saya tadi mengkritik jaringan internet sekolah yang kurang baik, saya akan mengajukan kepada sekolah supaya bisa menginfokan kepada penyedia layanan jaringan untuk bisa disetting atau diperbaiki kualitas jaringannya. Terima kasih. Karena saya tadi mengkritik terlalu banyak acara dan KBM kurang maksimal, yang akan saya lakukan adalah mengajak untuk melakukan persiapan di waktu usai pelajaran. Dengan itu dapat meminimalisir